Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Indra Irawan dari kelas K221 Manajemen Non-Reguler. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai status hukum, hak dan kewajiban tenaga kerja asing. Baik, langsung saja. Pengertian dan tujuan penggunaan tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing atau yang biasa disebut TKA adalah orang asing yang bekerja di Indonesia dengan izin dari pemerintah. Penggunaan TKA di Indonesia bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan profesional di bidang tertentu yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia, serta untuk mendorong alih ilmu dan teknologi. Namun, penggunaan TKA juga menimbulkan berbagai permasalahan, seperti persaingan dengan tenaga kerja lokal, pelanggaran hak-hak tenaga kerja, dan potensi konflik sosial. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap TKA menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Kemudian, dasar hukum penggunaan tenaga kerja asing. Perlindungan hukum terhadap TKA di Indonesia didasarkan pada asas kepastian dan keadilan. Asas kepastian berarti bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan TKA harus jelas, tegas, dan konsisten, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terkait. Kemudian, asas keadilan berarti bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan TKA harus adil, proporsional, dan tidak diskriminatif, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi TKA dan tenaga kerja lokal. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan TKA di Indonesia antara lain: yang pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau Undang-Undang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Ketenagakerjaan merupakan payung hukum utama yang mengatur tentang ketenagakerjaan di Indonesia, termasuk penggunaan TKA. Undang-Undang Ketenagakerjaan menetapkan bahwa penggunaan TKA harus sesuai dengan kebutuhan nasional dan berdasarkan pertimbangan kemampuan tenaga kerja dalam negeri. Undang-Undang Ketenagakerjaan juga menetapkan bahwa setiap pemberi kerja yang menggunakan TKA wajib memberikan kesempatan kepada tenaga kerja dalam negeri untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dari TKA tersebut. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi, Undang-Undang Cipta Kerja merupakan undang-undang omnibus yang mengubah berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan undang-undang lainnya yang berkaitan dengan cipta kerja. Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk meningkatkan investasi, lapangan kerja, dan daya saing ekonomi nasional. Undang-Undang Cipta Kerja juga mengubah beberapa ketentuan tentang penggunaan TKA, seperti menghapus kewajiban pemberi kerja untuk memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing, atau biasa disebut RPTKA. Menghapus kewajiban pemberi kerja untuk membayar dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing, atau DKP-TKA, dan memberikan kemudahan bagi TKA untuk mendapatkan izin tinggal. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing atau Peraturan Pemerintah Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Peraturan Pemerintah Penggunaan TKA merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur secara rinci tentang penggunaan TKA di Indonesia. Peraturan Pemerintah Penggunaan TKA mengatur tentang kewajiban dan larangan pemberi kerja yang menggunakan TKA, prosedur permohonan, perpanjangan, dan perubahan pengesahan RPTKA bagi pemberi kerja tertentu, prosedur permohonan izin mempekerjakan tenaga kerja asing atau IMTA, prosedur permohonan visa tinggal terbatas atau VJTA atau VJITAS, dan izin tinggal terbatas atau ITAS, serta sanksi administratif bagi pemberi kerja yang melanggar ketentuan. Kemudian, terdapat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing atau Permenaker Penggunaan TKA. Permenaker Penggunaan TKA merupakan peraturan teknis yang mengatur tentang tata cara penggunaan TKA di Indonesia. Permenaker Penggunaan TKA mengatur tentang persyaratan dan prosedur pengajuan RPTKA, IMTA,
dan DKP-TKA sebelum dihapus oleh Undang-Undang Cipta Kerja, serta kewajiban pemberi kerja untuk melaporkan penggunaan TKA kepada pemerintah. Kemudian, hak dan kewajiban tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan tenaga kerja dalam negeri, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Beberapa hak dan kewajiban TKA antara lain adalah: yang pertama, hak untuk mendapatkan upah yang layak, perlindungan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan hukum apabila terjadi sengketa ketenaga kerjaan. Yang kedua, hak untuk mendapatkan fasilitas perumahan, transportasi, komunikasi, dan pendidikan bagi keluarga yang ikut serta. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari pemerintah atau organisasi yang berwenang apabila mengalami masalah hukum di Indonesia. Kemudian, terdapat kewajiban untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk hukum pidana, perpajakan, imigrasi, dan ketertiban umum. Yang kelima, kewajiban untuk menghormati nilai-nilai sosial, budaya, agama, dan adat istiadat masyarakat Indonesia. Yang keenam, kewajiban untuk berpartisipasi dalam program alih ilmu dan teknologi kepada tenaga kerja dalam negeri. Nah, jadi kesimpulan dari materi ini adalah penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia merupakan hal yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan profesional, tentunya di bidang tertentu yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja dalam negeri, serta untuk mendorong alih ilmu dan teknologi. Namun, penggunaan tenaga kerja asing juga menimbulkan berbagai permasalahan seperti persaingan dengan tenaga kerja lokal, pelanggaran hak-hak tenaga kerja, dan potensi konflik sosial. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap tenaga kerja asing menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja asing didasarkan pada asas kepastian dan keadilan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia antara lain adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Penggunaan TKA, dan Permenaker Penggunaan TKA. Tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan tenaga kerja dalam negeri, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Nah, demikian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.